ternyata orang tua atau wali ini bersedia untuk di-RJ-kan, apakah RJ bisa terjadi? Sepanjang selama ini itu bergantung pada kasusnya. Ya. Dari Oma Kurasi Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Halo Clickers, apa kabar? Ketemu lagi sama kami, tim dari Fakultas Hukum Universitas Narutama di setiap hari Selasa jam 12 sampai dengan jam 1, karena kita akan memberikan ilmu hukum yang berkaitan dengan masyarakat. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya Ninda Fatmawati, saya ditemani oleh, saya bisa bilang apa ya, beliau ini dosen saya juga, terus teman asik gitu ya, beliau ini apa ya istilahnya, senior yang apa ya istilah kalau orang Narutama nggak kenal beliau itu nggak mungkin. Sudah pasti nggak mungkin ya, apalagi kalau bonek nggak kenal beliau pasti nggak mungkin, karena beliau ini adalah salah satu ahli pidana yang kami punya, dan sekarang juga akan kita juga akan menjelaskan tentang pidana juga ya begitu ya. Saya kedatangan Bapak Yusron ya. Selamat siang Pak Yusron. Selamat siang. Saya kena. Betul bilang Pak Yusron. Oh Pak Yusron gitu. Begitu selamat siang. Wah ini Pak Yusron banget. Pak Yusron Marzuki gitu ya? Iya. Sarjana hukum, magister hukum. Beliau ini ahli, kalau saya nih ya, di mata saya, beliau ini ahli pidana pasti. Yang kedua ahli HKI, hak kekayaan intelektual. Intellectual Property Rights. Luar biasa. Terus beliau ini adalah advokat senior juga, begitu ya. Kemudian apa lagi? Tolong sampaikan kepada clickers. Ya, itu sebagian dari CV. Sebagian saja. Ya, dosen Fakultas Hukum di Narutama, di Departemen Hukum Pidana, juga advokat di Surabaya, juga sering diminta memberi keterangan ahli, khususnya dalam perkara pidana. Sip. Dan hari ini clickers kita akan membahas tentang restoratif justice. Nah, nama RJ, istilah RJ itu sekarang lagi hype begitu ya. Apalagi setelah kita ini kan mau mulai memberlakukan KUHP nasional. Begitu ya, yang di dalamnya itu juga lebih memiliki kepastian hukum terkait restoratif justice. Bisa dijelaskan Pak Yusron, restoratif justice itu apa sih? Baik, sebenarnya kalau KUHP nasional yang baru, Undang-Undang 1 2023, belum mengatur restoratif justice. Secara eksplisit. Karena KUHP itu kan hukum material. Restoratif justice itu hukum formil, hukum acara. Terkait penyelesaian perkara pidana itu merupakan hukum formil lalu hukum material. Bukan hukum material. Berarti hukum acara pidana. Hukum acara. Di KUHP yang baru yang akan datang nanti itu dimuat. Oh iya itu. Sekarang ini sudah ada lembaga RJ baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Meskipun demikian, hukum positif kita belum ada kesatuan yang bersifat nasional ya. Kepolisian boleh melakukan RJ diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Kejaksaan pun juga bisa melakukan RJ dengan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Nah, sebenarnya latar belakang RJ itu bukan dari orang hukum yang memulai. Albert E. Glass itu orang Amerika. RJ ini muncul dari sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Ketika si pelaku kecelakaan lalu lintas memberikan sejumlah santunan kepada pihak korban, maka pelaku ini kan tidak perlu dihukum karena sudah memberikan santunan dan ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Nah, disinilah Albert E. Glass mengatakan itu namanya restoratif justice. Dan di Indonesia sebenarnya pertama kali itu sudah diatur di Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Itu ada RJ, ada diversi, ada kaukus di situ. Jadi konsep RJ sebenarnya kan yaitu dari kecelakaan lalu lintas, ada korban, ada pelaku menyantuni dengan pendek kata pihak korban mau menerima, sudah selesai. Berarti kesimpulannya
ada ganti rugi, dan ada kesepakatan. Betul, itikat baik. Ada goodwill dari iya, para ini pihak dan mengembalikan posisi 0 ke titik 0 seperti sedia kala. Oke. Mengembalikan ke posisi 0 itu konon menjadi kata kunci. Tapi faktanya ada beberapa kejadian yang misalnya kita bicara tentang perkosaan, gitu ya. Perkosaan itu konon ada yang bisa di-RJ, ada yang kan tentang kesepakatan. Kalau keluarga korban nggak terima ya nggak akan terjadi, begitu ya. Tapi kalau keluarga korban terima itu kan terjadi. Nolnya di mana? Kalau udah diperkosa kan Ya, nggak mungkin kembali seperti semula. jika tidak ada pendek kata kedua belah pihak, itu kata sepakat. Iya. Jika tidak ada kata sepakat, ya tidak ada titik 0. Oh, Kedua belah pihak. nolnya itu adalah tentang keikhlasan, Iya, gitu kedua ya. belah pihak sepakat. Jadi gini, RJ itu konsepnya itu kan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, dan termasuk dalam hal ini aparat kepolisian atau kejaksaan, aparat penegak hukum, mengembalikan perkara tersebut pada kondisi seperti sedia kala. Perkaranya yang Iya. seperti kondisi sedia kala, Seperti gitu sedia ya. kala. Bukan kondisi. Ini kadang-kadang orang kan bingung. Kalau mulai dari nol lagi, maksudnya kalau dikembalikan ke titik nol, ada beberapa kerugian yang tidak bisa dinolkan lagi kan gitu. Tapi bukan itu ternyata. Yang dimaksud adalah perkaranya kembali ke titik nol, begitu ya. Kembali kepada keadaan semula. Yes. Ya, itu. Jadi maksud RJ seperti itu tujuannya. Terus kenapa kita harus menghukum orang kan seperti itu? Selama ada kata sepakat, sudah selesai perkara itu. Apakah semua tindak pidana bisa di-RJ? Nah, ini satu pertanyaan yang sering kali tanya kepada saya. Apakah semua tindak pidana bisa di-RJ? Tipikor. Ya. Narkoba. Betul. Ya. Narkoba itu bisa sebenarnya. Sepanjang tidak menyalahi Seman Nomor 4 2010 tentang rehabilitasi. Artinya? Ada di Perkap Nomor 8 tahun 2021 Peraturan Kapolri. Bisa narkoba sepanjang tidak bertentangan dengan Seman Nomor 4 2010 tentang rehabilitasi. Loh, kalau seandainya narkoba bisa, kemudian pihak siapa sama pihak siapa? Karena narkoba itu korbannya tidak ada secara langsung, korbannya kan umum. Yes. Ya, kan tindak pidana itu ada korban langsung, ada korban yang secara tidak langsung. Narkoba itu korbannya kan di mana-mana, tidak langsung. Nah, dalam hal ini si pelaku jika memang itu pertama kali melakukan tindak pidana sesuai Seman Nomor 4 2010, barang buktinya tidak, kalau untuk sabu-sabu tidak lebih dari 1 gram, nah, itu bisa. Sebenarnya konsep itu sama dengan rehabilitasi. Iya. Iya. Kalau rehabilitasi jelas yang memberikan kesempatan itu adalah negara. Tapi kalau narkoba, bukankah yang dilanggar itu adalah aturan negara begitu? Iya. Sebenarnya RJ-nya siapa? Antar siapa dengan siapa? Nah, itu RJ-nya di sini langsung antara misalkan tertangkap di kantor polisi, di kepolisian atau di BNN, itu bisa. Semua konsepnya itu sama dengan rehabilitasi. Bila mana kita sampaikan itu berehabilitasi, bila mana itu adalah RJ? Iya. Nah, pada saat kalau RJ itu kan ada ganti rugi, ya kerugian yang disepakati. Kalau narkotika, ya, kalau rehabilitasi itu ada assessment dan lain-lain seperti itu. Ada assessment. Apa bedanya kemudian rehabilitasi dengan RJ? Ya, kalau secara formal nih maksudnya. Ya, kalau RJ itu memang ada ganti rugi kata sepakat. Nah, ganti ruginya ke siapa dong? RJ. Enggak, maksudnya ganti ruginya ke siapa? Kan kalau sebelumnya pelaku ganti rugi kepada korban. Nah, kalau RJ ini siapa? Mengganti rugi kepada siapa? Apa untuk kasus narkoba? Iya, maksud saya kasus narkoba. Kalau kasus narkoba, RJ tidak ada ganti rugi. Nah, itu. Terus? Tidak, tapi assessment. Assessment itu. Dinilai barang bukti, iya, kemudian barang bukti dan dia adalah pelaku yang pertama kali ketangkap. Terus bukan residivis. RJ tidak berlaku bagi residivis. Perkara apapun. Tipu gelap atau tilap, tidak benar penggelapan atau yang lain-lain, pencurian. Kalau residivis tidak bisa RJ.
Oh, istilah residivis itu merujuk ke pokoknya lebih dari satu dia sudah residivis. Residif itu kan orangnya, Yes. residivis pengulangan kejahatan. Yes. Ya. Artinya selama Ya. lebih dari satu itu sudah masuk residivis. Residivis. Oke. Pengulangan kejahatan. Berarti terhadap tidak pidana apapun. Misalkan dia pernah dihukum melakukan tindak pidana penggelapan, terus dia kena perkara lagi tindak pidana penipuan atau 263 pemalsuan surat, itu termasuk residivis. Meskipun pasalnya beda. Oh, baik. Pengulangan kejahatan. Oke. Sebagian menganggap pengulangan kejahatan kalau dulu penipuan, sekarang penipuan lagi tidak. Ya. Pertama pernah kena tipu gelap, terus kena kasus lagi narkoba. Itu juga termasuk residivis. Oh, bukan pengulangan di kasus yang sama, bukan, tapi ketika dia berhadapan dengan hukum. Betul, gitu. Itu residivis. Baik. Itu istilah residivis. Dan residivis itu ancaman pidananya tambah sepertiga. Dan tidak bisa RJ. Tidak bisa. Untuk kasus apapun. Tidak bisa RJ. Baik. Itu batasan-batasan RJ. Baik, selain narkoba tadi Pak Yusron mengatakan apa lagi ya yang ada penipuan, pencurian. Nah, pencurian. Kalau pencurian oke lah, ada korbannya. Untuk hal-hal yang tidak ada korban, misalnya, tapi negara mengaturnya begitu Pak Yusron. Itu RJ-nya apakah selalu pakai assessment atau bagaimana? Kalau assessment kan hanya untuk perkara narkoba saja. Lainnya nggak ada. Nggak ada. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, melawan hukum atau melanggar hukum, maka selama tidak ada korbannya, tidak selalu bisa di-RJ. Betul. Tipikor tidak bisa di-RJ. Tidak bisa di-RJ tipikor. Tidak bisa. Ya itu konsep RJ sebenarnya kan mengembalikan pada posisi semula dan tidak membuat gaduh masyarakat, ya kan, seperti itu. Sehingga para pihak merasa tidak dirugikan. Terus kalau RJ, nah sekarang kita bicara tentang mekanisme. Kan ada yang bersedia RJ, ada yang tidak bersedia di RJ, begitu ya. Bagaimana mekanismenya? Kalau di kepolisian itu ada form, ada form di Polrestabes itu ada Balai Restoratif Justice, disediakan. Ya sebagai itu sarana untuk melengkapi Peraturan Kapolri Nomor 8 2021, difasilitasi. Ada balai RJ. Pada saat setelah para pihak sepakat, pelaku dan korban sepakat RJ, dibuatkan berita acara RJ. Selesai perkara itu. Bahkan di tingkat penyelidikan pun sudah bisa RJ. Oh iya kan? Penyelidikan, supaya tidak sampai naik ke penyelidikan bisa RJ. Bagaimana caranya? Apakah ini sama dengan negosiasi? Misalnya begini, karena kan di mana-mana posisi korban itu pasti di atas angin, begitu kan ya? Pelaku pasti akan berusaha gimana caranya supaya RJ lah, supaya nggak naik, begitu ya. Tapi kan bagaimana prosesnya? Apakah seperti negosiasi? Karena Pak Yusron kan lawyer ya, pasti sudah tahu ini ya persamaan negosiasi. Maksudnya apakah sama atau mekanismenya berbeda? Ya, kalau negosiasi itu kan dikenal dalam hukum perdata tergantung bargaining power. Iya, bargaining position. Ya. Betul. Demikian juga dengan itu bukan? Nah, sebenarnya kalau dalam tanda kutip seperti negosiasi, ya, di sini diambil titik tengah. Misalkan ada kerugian 500 juta. Ternyata dari pelaku sanggup mengembalikan sekitar 350. Yes. Jika pihak korban sepakat, ya sudah selesai. Iya. Intinya ada kesediaan misalnya. Iya, ada kesediaan. Ada apa? Offering and acceptance. Betul. Baik. Clickers, selamat siang nih. Sapa Clickers di TikTok. Wait. Jadi Clickers, ini sekarang kami dari tim Fakultas Hukum Universitas Narotama membahas tentang restoratif justice bersama ahli pidana kami, Bapak Yusron. Dan silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di kolom komen. Mesti silakan tanya di kolom komentar, begitu ya, di @klikfmsb, gitu. Terus mari kita lanjutkan Pak Yusron, karena ada yang nanya siapa ini. Oke, mari kita lanjutkan. Kalau seandainya tadi ada yang nanya begini Pak Yusron, sebenarnya kalau restoratif justice itu sebenarnya berdiri di mana sih? Kepentingan korban atau kepentingan pelaku? Ya, RJ itu sebenarnya kepentingan para pihak.
Ya, konsepnya seperti tadi saya sampaikan bahwa uh, buat apa sih kita menghukum orang kalau ternyata ada itikat baik dari si pelaku, ya. Nah, di sini ini kan sebuah perkembangan dari common law system sebenarnya, ya, dari Betul. common law system, dan pertama kali kita mengadopsi itu di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Yes. Itu. Jadi konsep dasarnya hukum positif kita RJ itu awalnya dari sistem peradilan pidana anak. Kemudian berkembang, kejaksaan membuat peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, kepolisian membuat peraturan Kapolri nomor 8 2021. Nah, ini ikut-ikutan RJ dari Undang-Undang 11 12, tapi itu hal yang baik, ya, ya, mengembalikan perkara itu pada kondisi semula. Karena misalnya begini nih, Pak Yusran, kita bicara kasus, tunggu, sebelumnya saya pernah baca bahwa RJ ini tidak berlaku untuk kejahatan yang sanksinya itu di atas 5 tahun, betul? Betul. Berarti tidak semua tindak pidana itu bisa di RJ. Ya, Kalau di atas 5 tahun itu apa? Ya, di atas 5 tahun banyak. Ya, contoh. Kejahatan terhadap anak. Oh ya. Kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap negara. Ya. Kalau seandainya kasusnya begini, Pak Yusron, kalau anak itu kan ada orang tuanya, ada apa, walinya. Orang tua. Iya, maksudnya orang tua atau wali kan. Kalau seandainya ternyata orang tua atau wali ini bersedia untuk di-RJ-kan, apakah RJ bisa terjadi? Sepanjang selama ini itu bergantung pada kasusnya. Ya. Karena anak itu di dalam Undang-Undang 11 12, anak yang bisa diproses pidana itu kan usia 12 tahun. 12 tahun sampai 18 kan itu dikatakan anak. Anak Undang-Undang 11 12 itu anak sebagai pelaku. Kalau Undang-Undang 23 2002 anak sebagai korban. Yes. Nah, sepanjang anak itu sebagai pelaku dalam hal ini Undang-Undang 11 itu bisa. Dan itu diperbolehkan dalam Undang-Undang 11 12. Oh. Bisa. RJ. Kalau seandainya pelaku orang lain, maksudnya orang dewasa. Ya. Bisa. Korbannya anak. Yes. Kasus apa? Tergantung. Apa ya? Kejahatan terhadap anak yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun walinya menghendaki RJ sekalipun. Tidak bisa. Oh. Tidak bisa. Berarti tetap harus berpegangan pada aturan bahwa di atas ancaman di atas 5 tahun tidak boleh di RJ dengan alasan apapun. Selama sampai saat ini undang-undang belum ada satu undang-undang pun di Indonesia yang memberikan aturan tentang bahwa tidak benar tersebut dapat dilakukan RJ. Tidak ada. Belum ada. Ya kan? Kenapa tidak ada? Itu inisiatif. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada, ya kan? Tidak ada aturan, tidak ada satu aturan pun yang isinya pasalnya tidak, kalau tidak benar sebagaimana dimaksud di atas merupakan delik aduan itu banyak. Yes. Ya. Tapi kalau tidak benar tersebut dapat dilakukan RJ itu tidak ada. Belum ada lah sekarang begitu ya. Karena itu pun masih dari Perkapolri kan. Iya, Perkap sama peraturan kejaksaan. Oke. Jadi ada yang bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa semua pihak, terutama korban, benar-benar mendapatkan keadilan dalam restoratif justice? Pertanyaan bagus nih. Silakan, Pak. Baik. Yang pasti antara korban dan pelaku diketemukan, difasilitasi oleh aparat. Dalam hal ini adalah kepolisian. Jika itu masih tingkat kepolisian. Kalau udah naik ke kejaksaan, dari pihak kejaksaan yang memfasilitasi. Jika memang ternyata dari pihak korban masih belum merasakan adanya keadilan, maka perkara tetap akan dilanjutkan. Karena RJ ini merupakan alternatif. Oh ya. Tidak semua perkara harus di RJ. Tidak semua perkara harus di RJ. Sehingga pertemuan antara penawaran dengan penerimaan itu menjadi penting gitu antara pelaku dengan korban gitu. Kalau seandainya korban tidak menerima, ya nggak bisa. Lanjut. Gitu. Ya, BAP-nya nanti ada tulisan, akan ditulis bahwa RJ tidak berhasil. Iya. Selama ini dari pihak penyidik itu selalu menyampaikan dan menawarkan apakah perlu dilakukan RJ, dan penyidik dalam hal ini akan lebih senang menyelesaikan perkara tingkat RJ. Ya, selama ini. Pasti. Dianggap itu penyidik yang sudah berprestasi. Yes, betul.
banget. Iya. Orientasinya bukan seperti dulu ya, kalau dulu Betul. bagaimana caranya membedakan pelanggar hukum, tapi ini sekarang bagaimana mengembalikan posisi begitu ya. Betul. Karena salah satu yang pernah saya baca RJ ini juga menjadi alternatif bagus mengingat kondisi lapas kita yang sudah terlalu penuh gitu ya. Betul Betul, gitu ya Pak betul, Yusran ya? betul. Bahkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian, Mhm. dia sudah dilakukan penahanan. Ternyata ada inisiatif niat Mhm. untuk mengembalikan, ya, Mhm. terus ada inisiatif untuk dilakukan RJ. Mhm. Selesai. Loh, begini Pak, ini tanya lagi terkait dengan pencurian. Jadi misalnya ada seseorang mencuri, kemudian barang dikembalikan. Ya. Apakah itu bagian dari penghapusan pidana? Betul. Jadi gini, tindak pidana pencurian kita lihat dulu bentuk deliknya. Itu kan delik formil. Yes. Delik formil bukan delik material. Kalau delik formil kan pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan akibat dari perbuatannya. Ya, kalau akibat itu kan ada kerugian. Di sini memang pencuri tertangkap, terus dia minta RJ dikembalikan barang buktinya kepada si korban. Selesai. Dan itu pertama kali dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Itu pernah melakukan RJ terkait perkara tindak pidana pencurian, sudah selesai. Artinya bahwa belum putusan kan ya? Belum. Masih di kejaksaan. Belum. Oh, kemudian dari kejaksaan itu diinisiasi untuk RJ. Bisa tidak RJ ini dilakukan, tadi kan Pak Yusron mengatakan gitu ya, dalam perjalanan waktu ternyata si pelaku ini memiliki inisiatif untuk RJ, begitu ya? Betul. Bisa tidak RJ ini kemudian dimintakan setelah semua proses persidangan selesai? Kalau semua proses persidangan selesai kan sudah ada putusan. Iya, nggak bisa? Nggak bisa. Oh, RJ ini tidak bisa mengurangi, menghapuskan, mengubah putusan? Tidak bisa. Oke, sehingga kalau mau RJ ya dari awal. Betul. RJ ini dilakukan pada tingkat penyelidikan sampai pada penyidikan. Kalau di kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan juga penyidikan. Ya kan? Oh, iya. Kejaksaan nggak penyidik. Terus hakim berhak tidak memutuskan RJ? Tidak. Oh, tidak. Sampai berarti yang berhak adalah polisi dengan jaksa saja. Sampai sekarang belum ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang RJ. Oh, baik. Makanya konsepnya RJ itu bisa dilakukan tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Itu saja. Bukan proses persidangan. Bukan persidangan. Kurasi Jalan Selamat nomor 31 Surabaya 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Enak banget ya. Dengerin lagunya lagi mendung-mendung gitu. Aduh, kita balik lagi. Kita masih bersama Pak Yusron membahas tentang restoratif justice. Ini ada yang tanya Pak Yusron, sejauh mana perbedaan restoratif justice dengan konsep mediasi? Nah, ini dia yang tadi saya tanyakan. Apa perbedaannya Pak Yusron selain perdata dan pidana? Kalau mediasi itu sebenarnya merupakan domain perkara perdata yang kalau di Indonesia diatur di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016. Sebenarnya sama. Cuma kalau perkara perdata itu kan kita bicara ganti rugi, gugatan, gugatan, kemudian dari pihak tergugat sepakat berapa kan itu, sebenarnya sama. Nah, bedanya apa? Kalau di RJ itu kan perkara pidana, itu aja. Kalau perkara perdata mediasi kan sebelum masuki pemeriksaan materi perkara mediasi dulu, dan itu imperatif di Perma nomor 1 2016, itu wajib imperatif. Kalau RJ itu tidak imperatif, itu fakultatif. Ya, itu bedanya. Kalau mediasi imperatif dalam perkara perdata di pengadilan, kalau RJ itu fakultatif, itu pilihan. Pada saat restoratif justice, apakah penegak hukum posisinya itu aktif atau pasif? Aktif. Oh, aktif menyampaikan kepada pihak pelapor maupun terlapor. Karena apa? Ini belum bicara korban dan tersangka ya kan, pelapor dan terlapor di sini. Karena masih penyelidikan. Oh, masih penyelidikan. Belum tersangka baru terlapor ya.
Tapi kalau udah tersangka nggak boleh? Bisa. Oh, masih bisa Makanya kan? tadi saya sampai Sampai itu, penyidikan. baik tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Oke. Nah, Jadi kalaupun tersangka ya, masih boleh restoratif. masih bisa. Terdakwa tidak Terdakwa kan boleh. sudah di Kalau sudah pengadilan. masuk pengadilan nggak bisa Tidak begitu bisa. ya. Oke. Ini pertanyaan lagi nih. Terima kasih banyak Luke. Bagaimana cara memastikan bahwa korban tidak merasa ditekan untuk memaafkan dalam proses RJ? Karena tadi kan kata kuncinya adalah korban menerima bahwa korban itu apa ini namanya dengan sukarela begitu ya, menerima dan mengembalikan posisi semula begitu. Nah, bagaimana bisa memastikan bahwa korban tidak ditekan? Ini sama dengan win-win solution. Ya, Hmm. win-win solution itu saya nggak tahu istilahnya dari mana. Win-win solution, ya udah itu menjadi istilah yang sudah umum, ya kan. Win-win solution nggak ada yang dirugikan. Kalau korban merasa ditekan, ya sudah nggak perlu RJ. Tadi kan saya katakan RJ itu pilihan, jadi bukan imperatif tapi fakultatif. Oke. Kalaupun seandainya nggak menerima pun, bisa disampaikan bahwa ini kami tidak menerima begitu kan? Iya kan? Iya, disampaikan ke penyidik. Heeh. Kalau sudah tingkat penyidikan. Yes. Kalau tingkat penyelidikan ya penyelidik, oh ternyata nggak bisa RJ, lanjut perkaranya. Dari penyelidikan naik ke penyidikan. Nah, yang jadi persoalan sekarang, tingkat penyelidikan ditawarkan RJ, ternyata nggak ada kata sepakat. Ya udah langsung nanti lanjut ke penyidikan. Begitu muncul tersangka, minta RJ. Karena tersangka kan rawan untuk ditahan. Ya, sudah mau ditahan, mengajukan RJ. Apakah mungkin itu? RJ yang pertama tadi tingkat penyelidikan tidak Berhasil. nggak ada kata sepakat. Oke. Terus di tingkat sudah naik ke penyidikan, mau ditahan, mengajukan RJ. Itu sebenarnya pertanyaan itu. Iya, boleh nggak? Boleh apa tidak mengajukan RJ yang pertama ditolak, nggak mau. Terus mengajukan RJ lagi. Ya, dalam satu perkara nggak bisa seperti itu. Oh, nggak boleh. Iya. RJ itu cuma sekali. Ya RJ diajukan nggak bisa ya sudah selesai. Oh, RJ itu cuma sekali. Berarti kalau seandainya misalnya begini, yang punya yang diberikan kewenangan untuk mengadakan RJ itu kan adalah polisi dan jaksa. Kalau polisi gagal, terus kemudian minta RJ di kejaksaan nggak bisa? Oh, itu nanti kalau udah naik, kalau P21. Boleh. Ya, bisa. Oh, boleh. Kalau P21. Oh, baik. Yang tidak boleh adalah masih di tingkat yang sama. Sudah nggak ada RJ. RJ pertama gagal. Gagal. Nggak mau RJ. Terus kemudian diajukan yang kedua itu nggak boleh. Nah, di tingkat yang sama. Sebentar. Di tingkat pertama, penyidik kan menawarkan penyelidik ya. Gimana? Perlu RJ? Nggak perlu, nggak usah. Ya kan? Nggak usah RJ. Bablas naik ke penyidikan. Ya. Selama belum ada berita acara yang ditandatangani, ya kan penyelidik menyampaikan mau RJ apa enggak. Ternyata dari pihak si pelaku nggak usah pelaku, nggak usah lanjut, biar aja lanjut, seperti itu. Nah, sampai kemudian naik ke tingkat penyidikan, baru dari pihak pelaku minta RJ. Itu masih boleh. Karena belum ada BAP yang ditandatangani. Betul. Oke. Tapi kalau sudah tanda tangan BAP menyatakan tidak setuju, maka tertutup kemungkinan. Betul. Kecuali kalau sudah dipindah ke kejaksaan. Itu berkas sudah P21. Itu baru boleh mengajukan lagi gitu ya. Oh, masih memungkinkan ternyata. Oke. Silahkan clickers kalau memang ada yang mau ditanyakan, Pak Produser mungkin kita lihat ke WA aman. WA, apakah ada pertanyaan? Oke. Ya. Selamat siang. Mohon izin bertanya, Bapak Ibu dosen, apabila ada kasus yang telah viral di berbagai media sosial sehingga membuat gaduh para netizen, namun pihak korban dan pelaku sudah rela, apakah bisa di RJ? Ya, karena tadi kata kuncinya adalah salah satu tujuan RJ supaya tidak gaduh di masyarakat. Kalau udah terlanjur gaduh? Kalau para pihak itu sudah sepakat, ya RJ, itu tidak ada masalah. Karena hukum pidana itu antara kalau ada korban ya, pelaku dan korban, sepanjang kecuali setelah RJ baru gaduh, beda kan?
Kalau setelah RJ baru gaduh, pengaruhnya di mana? Apakah belum berpengaruh? Itu tidak bisa. Jadi gini, konsepnya selama RJ itu tidak membuat gaduh masyarakat, itu bisa. Tidak membuat gaduh masyarakat Ya, bisa. tidak ada efek ke masyarakat. Saya definisi dari gaduh ini apa Pak Yusron? Dan arahnya kemana? Kenapa begitu penting gaduh di Kalau masyarakat? sekarang itu kan istilahnya itu viral, ya kan? Membuat public opinion ya, dan lain-lain. Terus? Ya, konsep mengembalikan pada keadaan semula sepanjang RJ itu bisa dilakukan dan tidak berefek kepada masyarakat yang sudah viral, itu bisa. Penjelasannya bagaimana? Ya. Contoh. Ya, kalau ternyata dalam hal ini itu RJ dilakukan sudah terlanjur viral perkara itu, ya dilakukan RJ, itu tidak bisa. Oh ya kan? Tidak bisa. Ada itu di pasal berapa itu? Di peraturan Kapolri itu. Oh, kalau sudah menyita public attention, maka tidak boleh RJ. Iya. Oh ya kan? Ada. Di Perkap itu ada. Perkap nomor 8 2021. Tapi kalau selama tidak membuat gaduh di masyarakat, maka boleh-boleh saja. Boleh, bisa. Oh, ada. Oh, oke. Jadi kata kuncinya adalah membuat gaduh. Apa definisi dari gaduh? Maksudnya batasan gaduh ini apa kan? Gaduh saya dengan definisi gaduhnya Pak Yusron mungkin bisa jadi berbeda. Relatif, ya kan? Betul. Apa definisi? Kalau dalam istilah secara hukum, pengertian gaduh ini kan membuat suasana banyak public opinion, ya banyak opini publik berasumsi A, B, C, D seperti itu. Padahal hukum itu kan rasa kepastian hukum yang dicari. Gitu. Berarti hati-hati ya dengan viral ya. Ya. Karena ketika viral pintu RJ tertutup. Tertutup. Oh, baik. Baru tahu kita ada hubungannya tentang keviralan ternyata. Baik, terus kemudian ini ada tadi titipan pertanyaan dari Rozin. Tahu Rozin kan? Rozin tadi bertanya begini, dalam kerangka rule of law, keadilan tidak boleh bersandar pada belas kasih, melainkan rasionalitas hukum. Maka jika restoratif justice membiarkan proses hukum ditentukan oleh kemampuan bernegosiasi dari para pihak, bukankah ini berpotensi menciptakan market of justice, di mana keadilan bisa dinegosiasikan? Ya, sebenarnya nggak ada istilah negosiasi dalam keadilan. Harusnya, idealnya begitu. Tidak ada negosiasi dalam keadilan. Negosiasi itu kan konsep hukum perdata. Ya, dalam restoratif justice bukan negosiasi yang dimaksud, tapi pemulihan perkara itu pada keadaan semula. Dipulihkan seperti dalam keadaan semula sehingga perkara itu tidak ada lagi. Seperti itu. Kemudian bukankah ini akhirnya menjadikan hukum pidana itu menjadi berkurang gitu? Apa sih istilahnya ya? Membuat orang menjadi tidak takut gitu. Padahal hukum pidana itu salah satu tujuannya kan mencegah orang melakukan kesalahan. Lah kalau ternyata restoratif justice ini kan membolehkan gitu ya, terjadi komunikasi, terus penawaran, penerimaan gitu. Apa kemudian tidak membuat hukum pidana itu menjadi tidak bertaji? Ya, hukum pidana kan bicara crime itu kan kejahatan. Ya, kalau orang dihukum agar mendapatkan efek jera, seperti itu. Nah, hukum pidana modern, ya itu tidak seperti itu. Karena mengembalikan keadaan seperti semula itu mengedukasi masyarakat. Tujuannya seperti itu, mengedukasi masyarakat termasuk juga pada pelaku. Dan ingat, RJ itu hanya sekali saja. Kalau dia pernah melakukan tindak pidana RJ terus melakukan tindak pidana lagi, apakah bisa RJ lagi kan itu? Ini lebih kepada memberikan kesempatan gitu ya bagi pelaku yang pertama gitu ya. Betul. Untuk dia belajar dari kesalahannya. Betul. Gitu. Tidak serta-merta menghukum seperti teori absolut dalam hukum pidana begitu ya. Ini teori apa? Utility. Ya, utilitas. Hukum pidana. Jeremy Bentham. Iya, betul. Bahwa pidana itu selayaknya memang harus punya fungsi gitu ya, yaitu supaya tidak diulangi, supaya
bukan hanya membuat jera, tapi supaya masyarakat bisa paham, gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Yusron. Bagaimana menghadapi resiko ketika restoratif justice disalahgunakan untuk melindungi pelaku yang memiliki kekuasaan? Pertanyaan bagus-bagus nih. Bagus. Silakan. Ya. Diulangi lagi tadi pertanyaan. Bagaimana menghadapi resiko RJ ini disalahgunakan untuk pelaku yang dia tuh punya kekuasaan, punya kuasa gitu, lebih tinggi daripada korban? Pengertian disalahgunakan dalam ini bagaimana? Karena RJ itu kan korban, pelaku, dan penengahnya adalah aparat kepolisian. Yang ditakutkan itu, ya balik lagi, korban itu ditekan begitu. Sepanjang sepakat dari pihak korban, selesai perkara itu. Gini, sepakat kalau di perdata, di perjanjian itu kan sepakat itu bukan hanya tentang pernyataan sepakat, tapi bagaimana mendapatkan kesepakatan itu, gitu ya. Bagaimana menyatakan mendapatkan kesepakatan tersebut. Nah, kalau di RJ ini, apakah juga dilihat bagaimana cara mendapatkan kesepakatan itu? Intinya seperti ini, jangan sampai ada penyalahgunaan keadaan. Nah, itu, iya kan? Iya, Kan maksudnya pertanyaannya hukum perdata kan itu, honor mata over discharge. Iya. Jangan sampai korban kemudian misproven of subjugation. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan keadaan yang menekan dan merugikan oleh pada salah satu pihak. Dalam hal ini adalah si korban, ya kan? Karena kedudukan si pelaku ini superior. Betul. Punya kekuasaan, punya background yang bisa mengendalikan. Seperti itu. Bagaimana menghadapi resiko itu? Si RJ ini tidak ada risikonya sebenarnya. Tidak ada risiko. Ya. Setelah dicapai kata sepakat, perkara ada berita acara atau berita acara, tanda tangan para pihak, selesai. Tidak ada risiko. Loh, bukan. Maksudnya itu adalah begini. Seperti relasi kuasa lah, misalnya. Korbannya itu adalah bawahannya, gitu. Pelakunya itu pasti bosnya, gitu ya. RJ ini kan kalau kita andaikan, pinter-pinternya pelaku gitu ya, kalau di negosiasi. Pinter-pinternya pelaku itu membuat kedudukan ini menjadi sama, gitu kan. Nah, pertanyaannya, kemudian bagaimana kalau seandainya korban itu dia menyatakan sepakat, misalnya karena terpaksa. Sepakat dalam tanda kutip. Yes, itu. Apakah ada cara atau ada mekanisme untuk menyatakan bahwa saya sebenarnya tidak sepakat, tapi saya dipaksa buat sepakat? Ya, dalam hal ini kan ada penengahnya dari pihak kepolisian. Kalau RJ itu tingkat kepolisian. Kalau di tingkat kejaksaan, ya kejaksaan. Seperti itu. Jadi ada 3 pihak. Korban, pelaku, dan aparat di sini. Begitu ada kata sepakat, apapun, apakah kesepakatan itu dari kebebasan, ya, kehendak yang bebas, atau karena ada faktor lain, kesepakatan yang dalam tanda kutip dipaksa, ada keadaan terpaksa, ditekan, under pressure gitu, seperti itu. Itu tidak jadi soal, bukan. Itu di luar konteks RJ. Ya. Artinya, kalaupun RJ ini hanya berpegangan pada berita acara yang menyatakan bahwa masing-masing setuju. Bagaimana mendapatkan persetujuan itu bukan di luar, di luar konteks. Korban ada lagi gini, ketika korban sudah menyetujui dilakukan RJ, begitu ya. Perjalanan waktu kan korbannya menjadi lebih kuat, lebih tahu apa yang harus dipikirkan dan lain sebagainya. Dan dia merasa bahwa saya harus menggugat nih RJ-nya itu, saya nggak itu karena terpaksa pada saat itu. Apakah ada langkah hukum yang bisa dilakukan korban? Kalau RJ sudah terpenuhi nih, apakah ada lagi langkah hukum yang bisa dilakukan? Kalau RJ sudah selesai, maka perkara itu sudah kembali pada keadaan semula, pulih. Jadi intinya RJ itu pemulihan perkara pada kondisi semula. Di awal tadi saya sampaikan kembali ke titik nol, tidak ada perkara itu. Ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ini dari Pak Hatwang.
Ada pelanggan saya meminjam dana dalam jumlah besar, tapi tiap kali ditagih banyak alasan dan tidak ada etikat baik. Ini bukan masalah Bapak aja nih kayaknya, masalah semua ini. Apakah jika saya merekam dan memposting video jualan dia, apakah saya kena undang-undang ITE atau pencemaran nama baik? Padahal saya hanya ingin meminta balik uang saya. Saya sudah memberikan keringanan dengan membayar nyicil tiap bulan, tapi tidak disanggupi. Maksudnya ngasih opsi ya. Masalah utang piutang sudah berjalan 4-5 tahun. Ah ya, pidana. Monggo, monggo, monggo. Utang piutang itu masuk perdata. Yes, Jadi murni perdata. Mm-mm. Tidak bisa dipolisikan. Mm-mm. Tidak bisa dipolisikan apapun alasannya. Meskipun dalam perkembangannya ada beberapa perkara pidana yang lahir dari perkara wan prestasi. Itu dalam perkembangan hukumnya. Tapi itu kasuistis ya, dengan catatan bahwa ada mens rea lebih dahulu, ada niat. Sebenarnya ada niat, tapi ternyata niat itu muncul sebelum ada perjanjian dibuat. Wan prestasi, seolah wan prestasi, padahal itu adalah sebuah tindak pidana. Penipuan? Iya, penipuan. Banyak tindak pidana penipuan yang berasal dari wan prestasi, banyak itu. Karena perkembangan. Karena didapatkan bahwa dia punya mens rea menipu sejak awal sebelum dibuat perjanjian itu sudah ada niat menipu. Oh, I see. Ya. Selama kalau tadi utang piutangnya sudah ada perjanjiannya, maka masuknya perdata, bukan pidana. Bukan pidana. Kalau utang piutang murni itu perdata. Singkat saja terkait pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu arahnya ke kalau undang-undang ITE pasal 27 ayat 3. Iya. Pencemaran nama baik itu arahnya ke penjatuhan martabat, begitu ya. Karena semua orang punya privacy right, begitu. Sehingga selama yang diposting adalah video jualannya yang tidak mendiskreditkan, tidak menjatuhkan martabat, maka nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika ditambahi narasi yang menjatuhkan martabat, begitu ya. Walaupun itu adalah video jualan. Jadi video jualan di bawahnya ada tulisan kembalikan hutang saya, dasar penipu lah, itu baru. Ya nggak sih? Atau ada seperti ini, ada teman kita jalan-jalan di posting jalan ke luar negeri, terus komen kita, bayar hutangmu. Iya, itu ya. Itu, ya. Iya, karena walaupun itu masih harus dibuktikan lagi gitu. Mana yang lebih kuat nih? Jangan-jangan balik lagi. Sebenarnya korban ini adalah pelaku penipuan gitu ya. Baik, luar biasa. Last but not least, apa yang mau disampaikan untuk clickers terkait restoratif justice? Ya, RJ ini memberikan fasilitas kepada masyarakat bahwa dalam tindak pidana ini perkembangan hukum di Indonesia, perkembangan ini sangat signifikan karena konsep dasarnya kenapa orang itu harus dihukum. Sebenarnya arti hukuman itu bukan sebuah balas dendam, tapi mengedukasi kepada masyarakat. Yes. Seperti itu. Bahwa sebenarnya kalau dalam hukum pidana, pemidanaan itu menjadi ultimum remedium sebenarnya anunya ya, cita-citanya begitu ya, upaya terakhir gitu. Dan restoratif justice ini adalah sarana untuk mencapai itu, bahwa tidak semua dikit-dikit dipidana, begitu. Terima kasih banyak Pak Yusron. Penjelasannya, ditunggu penjelasan untuk haki, hak kekayaan intelektual. Baik, terima kasih clickers atas perhatiannya, pertanyaannya. Jangan lupa kami selalu di sini, begitu ya, insya Allah setiap hari Selasa jam 12 sampai dengan jam 1 dengan narasumber-narasumber dosen-dosen kami dari Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Akhirnya saya Nida Fatmawati pamit. Terima kasih Pak Patria, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.